Nah, adik-adik, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali materinya sekarang dari buku paket halaman 34 sampai dengan 36 ya, merasionalkan penyebut. Baik, apa sih yang dimaksud dengan merasionalkan penyebut? Nah, kebetulan di buku paket ya, di paragraf pertama ini kita membahas konsep dasar dari bilangan irasional. Jadi nanti ada bilangan rasional, nih kan, merasionalkan penyebut ya. Berarti ada bilangan irasional dan bilangan rasional. Merasionalkan ya berarti gampangannya adalah mengubah bentuk bilangan irasional menjadi bilangan rasional, gitu ya. Atau kita baca aja lah ya. Bilangan bentuk akar ini yang sedang kita pelajari. Ada yang berupa bilangan irasional. Berarti karena di sini dikatakan ada yang berupa bilangan irasional, otomatis logikanya bilangan bentuk akar itu juga ada yang berupa bilangan rasional. Jadi ada yang irasional, ada yang rasional. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan bilangan irasional ada di kalimat berikutnya, yaitu bilangan real. Nah, ini kebetulan ada beberapa istilah asing ini ya, mungkin ya. Jadi kalau bilangan real gampangannya adalah bilangan dari minus tak hingga ya sampai dengan plus tak hingga. Termasuk di dalamnya bilangan negatif ya, bilangan positif, bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, sebenarnya anggota dari bilangan real itu ya meliputi bilangan rasional dan irasional juga, kan gitu ya. Coba kita ulang ya, yaitu bilangan real. Jadi bilangan irasional yaitu bilangan real yang tidak bisa, nah ini poinnya, yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Ingat, rasio itu kan kata lain dari pecahan ya. Jadi bilangan real yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B dengan A dan B harus berupa bilangan bulat, dan tentunya B ya, B di sini kan penyebut. Nah, ini tidak boleh bernilai 0. Jadi kalau dalam matematika tidak diperkenankan, tidak diizinkan pembagian bilangan itu dengan 0. Nanti kalau adik-adik coba ya, misalkan nekat gitu ya di kalkulator, misalkan 5 dibagi 0 pasti hasilnya adalah E itu error gitu, karena tidak terdefinisi. Dengan kata lain, bilangan irasional adalah bilangan real yang hasil baginya tidak berhenti. Ini kalau kita kaitkan dengan bentuk akar ya, ini adalah contoh-contoh bilangan irasional dalam bentuk akar. Ini ada akar 2, akar 3, akar 5 ya. Kemudian kalau kita teruskan nanti ada akar 6, akar 7, akar 8. Nah, sekarang bagaimana dengan akar 9? Akar 9 ini bukan bilangan irasional ya, sebab kita tahu kalau akar 9 ini nilainya kan sama dengan 3 ya. Ingat, definisi bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk rasio, dalam bentuk pecahan A per B dengan A dan B bilangan bulat, B nya tidak boleh 0. Nah, kita tahu kalau akar 9 kan sama dengan 3. Lah 3 sendiri itu sama dengan 3 per 1. Berarti akar 9 itu merupakan salah satu contoh bentuk akar yang mana termasuk bilangan rasional gitu. Untuk contoh yang lain ya banyak ya. Nanti ada akar berapa? Akar 16 ya. Ini contoh yang lain ya. Akar 16 itu kan 4 ya. Kemudian akar 25 ini 5. Akar 36 6 ya. Ini adalah contoh-contoh bilangan rasional dalam bentuk akar gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Coba kita lanjutkan. Nah, kenapa akar 2, akar 3, akar 5 ini termasuk bilangan irasional? Tadi ini sudah disebutkan ya. Jadi bilangan real yang hasil baginya tidak berhenti. Nih, jika kalian hitung dengan komputer atau dengan kalkulator, nilai dari akar 2 adalah segini nih, 1,4142, 1356 dan seterusnya dan seterusnya. Ini tidak berhenti. Ini bisa kita teruskan sampai tak terhingga. Dan angka-angkanya ini random ya, ini acak, tidak berulang ya, kemudian tidak berhenti gitu. Itu juga merupakan ciri dari bilangan irasional. Jelas terlihat bahwa
tidak ada angka yang terulang. Nih barusan kita singgung ya. Dan tidak berhenti. Merasionalkan penyebut maksudnya adalah menjadikan bilangan bentuk akar yang menjadi penyebut dari bilangan irasional menjadi bilangan rasional. Nah, untuk lebih jelasnya dalam merasionalkan penyebut coba pelajari materi berikut ini ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ya, gampangannya adalah kalau kita merasionalkan penyebut, ya intinya kita menghilangkan bentuk akar, sudah gitu aja ya. Itu artinya kita menghilangkan bentuk akar, itu adalah merasionalkan penyebut. Nah, pecahan bentuk akar yang merupakan bilangan irasional, ini contohnya 1 per akar 3, 3 per akar 5. Ingat, akar 3, akar 5 ini adalah bilangan irasional dalam bentuk akar ya. Lalu 2 per 3 plus akar 3, kemudian 5 per akar 3 plus akar 6 ya. Akar 6 ini juga salah satu contoh bilangan irasional dan masih banyak lagi gitu ya Dek ya. Coba kita lanjutkan kembali. Pecahan penyebut tersebut dapat diubah menjadi pecahan rasional, yaitu A per B, A bulat, B bulat, dan B nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan pasangan bentuk akar sekawannya. Pasangan bentuk akar sekawan adalah sebagai berikut. Nah, ini hukumnya wajib untuk diingat-ingat. Nomor 1, pasangan bentuk akar sekawan dari akar A adalah akar A. Alasannya karena akar A kali akar A sama dengan A. Ingat, cara merasionalkan penyebut adalah mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bentuk sekawannya. Bentuk sekawan dari akar A itu akar A. Berarti nanti kalau akar A ini di penyebut ya, kita kalikan dengan akar A, hasilnya kan A. Lah A sendiri itu merupakan bilangan rasional gitu ya. Kemudian poin nomor 2, pasangan bentuk akar sekawan dari A plus akar B adalah A min akar B. Karena ini A plus akar B, kalau kita kalikan dengan A min akar B hasilnya adalah A kuadrat min B. A kuadrat itu rasional ya. Kemudian B ini juga bilangan rasional. Lalu bagaimana kita tahu kalau A plus akar B kali A min akar B itu sama dengan A kuadrat min B? Kita bisa menggunakan bentuk aljabar yang sudah kita pelajari, yaitu supaya nggak bingung ya, kita pakai notasi P dan Q aja. Kalau kita punya P plus Q kali P min Q itu sama dengan P kuadrat min Q kuadrat. Nah, ini kan rumusnya ya. Jadi kalau ada A plus akar B kali A min akar B, dengan kata lain P nya itu A, berarti nanti Q-nya itu adalah akar B. Nah, kan seperti ini ya. Ini P min Q. P-nya A, lalu Q-nya di sini akar B. Nah, rumusnya adalah P kuadrat min Q kuadrat. P-nya itu berarti A, kalau dikuadratkan ya jadinya A kuadrat. Karena Q-nya itu akar B, berarti kalau dikuadratkan ya akar B kali akar B. Akar B dikalikan dengan akar B, akarnya hilang, tinggal B-nya saja. Gitu ya, ini tandanya minus ya. Kemudian poin yang ketiga, pasangan bentuk akar sekawan dari akar A plus akar B adalah akar A min akar B ya. Ini setipe dengan poin yang kedua. Oh ya, untuk cara mengingatnya saya pikir ini cukup mudah ya. Ini A, di sini A, ini akar B, ini akar B. Yang membedakan hanyalah tandanya saja, ini plus, ini minus. Ini sama ya. Ini akar A, ini akar A, ini akar B, ini akar B, di sini plus, di sini minus. Keduanya ini adalah bentuk sekawan ya. Nah, kenapa kok ini adalah bentuk sekawan dari akar A plus akar B ya? Alasannya sama, karena akar A plus akar B kali akar A min akar B itu sama dengan A min B. Dasarnya dari sini, dari bentuk aljabar yang sudah kita pahami bersama ya. Jadi ini P plus Q kali P min Q, berarti P kuadrat itu akar A kali akar A, akarnya hilang tinggal A nya saja, tulis di sini. Kemudian dikurangi Q kuadrat ya, berarti akar B kali akar B, akarnya hilang tinggal B nya saja, tulis di sebelahnya A min B gitu. Nah, agar lebih jelas bagaimana merasionalkan penyebut, coba kalian pelajari lebih lanjut beberapa contoh berikut ini. Baik,
Ini ada contoh 1.9 dan 1.10. Penyebut berbentuk akar A. Ya, sederhanakan bilangan pecahan berikut dengan merasionalkan penyebutnya 1 per akar 3. Ingat, akar 3 tadi itu merupakan bilangan irasional, ya. Cara merasionalkan adalah kita kalikan penyebut dan pembilang dengan bentuk sekawan dari akar 3. Makanya di sini tertulis 1 per akar 3 sama dengan 1 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Gitu ya. Nah, akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3. Atau kalau di buku paket ini dibuat agak panjang sedikit nih. Akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. Kemudian 1 kali akar 3 ya sama dengan akar 3 ya. Lalu akar 9 sama dengan 3. Nah, jadinya akar 3 per 3. Akar 3 per 3 ini bisa kita tulis ulang menjadi 1 per 3 akar 3. Ya, ini sudah termasuk bilangan rasional ini. Penyebutnya bilangan rasional ya. Kemudian contoh 1.10. Sekarang penyebutnya berbentuk A plus akar B. Ya, ini 6 per 5 plus akar 3. Ya, langsung kita kalikan dengan bentuk sekawannya dari 5 plus akar 3, yaitu 5 min akar 3. Penyebut kali 5 min akar 3, pembilang juga kali 5 min akar 3. Gitu ya. Baik, 5 plus akar 3 kali 5 min akar 3. Berarti kan 5 kuadrat, nih 25 ya. Kemudian dikurangi akar 3 dikuadratkan. Ya, akar 3 dikuadratkan itu ya sama dengan 3 ini. Nah, kalau di buku paket ini dibuat agak panjang ya, di sini akar 9. Kemudian yang di atas ini tinggal menggunakan sifat distributif ya, tinggal dikali masuk 6 kali 5 30 ya, kemudian 6 kali min akar 3 min 6 akar 3 gitu. Lalu di bawahnya ini ada 30 min 6 akar 3, tinggal tulis ulang, ini 25 dikurang 3. Sehingga nanti diperoleh 30 dikurang 6 akar 3 per 22. Ya, 22 itu kan dari 25 dikurang 3. Kemudian ini bisa disederhanakan. Ya, caranya adalah atas dan bawah ini kita kalikan dengan setengah. Ya, jadi 22 kali setengah itu 11. Lalu 30 min 6 akar 3 ya, ini kita kalikan dengan setengah. Coba. Setengah kali 30 min 6 akar 3. Nah, berarti kan setengah kali 30 min setengah kali 6 akar 3. Ya, setengah kali 30 15. Setengah kali 6 akar 3 3 akar 3. Ya, sama ya Dek ya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan contoh 1.11. Penyebut berbentuk akar A plus akar B. Sederhanakan bilangan pecahan berikut dengan merasionalkan penyebutnya. Ya, di sini kita punya 4 per akar 7 plus akar 5. Prinsipnya adalah ini harus kita kalikan dengan bentuk sekawan dari akar 7 plus akar 5, yaitu akar 7 min akar 5. Ya, pembilang dan penyebut sama-sama kita kalikan dengan akar 7 min akar 5. Maka nanti kita akan dapatkan seperti ini. Jadi 4 kali akar 7 dikurangi 4 akar 5. Jadi kan ini mestinya sama dengan gitu kan, 4 kali dalam kurung akar 7 min akar 5. Kemudian kita bagi dengan akar 7 plus akar 5 kali akar 7 min akar 5. Nah, kan seperti ini ya. Lalu 4 ini kan kita kali masuk ya Dek ya. Kembali kita gunakan sifat distributif ya. Maka kita dapatkan 4 akar 7 dikurangi 4 akar 5 ya. Nah, selanjutnya perkalian bentuk sekawan dari akar 7 plus akar 5 dikalikan akar 7 min akar 5 itu menghasilkan akar 7 kuadrat dikurangi akar 5 kuadrat ya. Ingat bentuk P plus Q kali P min Q sama dengan P kuadrat min Q kuadrat
ya. Di sini berarti P-nya akar 7, sementara Q-nya akar 5, ya. Maka P kuadrat ya berarti akar 7 kuadrat. Dikurangi Q kuadrat ya berarti dikurangi akar 5 kuadrat. Gitu ya. Nah, berapa akar 7 kuadrat? Sebenarnya ini bisa kita langsung aja ya. Akar 7 kuadrat ya sama dengan 7. Kan gitu. Lalu akar 5 kuadrat ya berarti sama dengan 5. Nah, kalau di buku paket ini akar 7 kuadrat itu sama dengan akar 49, ya. Akar 5 kuadrat itu sama dengan akar 25. Nah, sebenarnya kan ya sama aja, akar 49 itu 7, akar 25 itu sama dengan 5, ya. Ini sama dengan 7, yang di sini sama dengan 5, ya. Bebas adik-adik boleh menggunakan cara langsung atau menggunakan cara yang agak sedikit panjang seperti di buku paket, ya. Baik, ini saya tulis ulang ya. 4 akar 7 dikurangi 4 akar 5 per 7 dikurangi 5, ya. Lah 7 dikurangi 5 itu sama dengan 2. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya adalah 2 akar 7 dikurangi 2 akar 5, ya. Jadi gampangannya bawah kali setengah, atas kali setengah, gitu ya. Kalau bawah kali setengah, 2 kali setengah kan 1. Lalu kalau yang di atasnya dikalikan setengah, berarti setengah kali 4 akar 7 ya sama dengan 2 akar 7. Kemudian dikurangi setengah kali 4 akar 5 ya sama dengan 2 akar 5, ya, per 1. Nah, bilangan berapapun kalau dibagi dengan 1 kan bilangan itu sendiri. Maka untuk contoh 1.11 jawaban akhirnya adalah ini, 2 akar 7 dikurang 2 akar 5, ya. Jelas ya? Kita lanjutkan dengan contoh 1.12. Ini setipe ya dengan contoh soal sebelumnya. Sekarang penyebut berbentuk akar A min akar B. Kalau contoh soal sebelumnya 1.11 ini akar A plus akar B. Berarti nanti bentuk sekawannya ya akar A plus akar B, kan gitu ya. Atau langsung aja ini. Sederhanakan bilangan pecahan berikut dengan merasionalkan penyebutnya. Ini ada 3 plus akar 5 per akar 6 min akar 2. Nah, prinsipnya kita kalikan dengan bentuk sekawan dari akar 6 min akar 2, yaitu akar 6 plus akar 2, ya. Jadi pembilan kali akar 6 plus akar 2, penyebut sama ya, kita kalikan dengan akar 6 plus akar 2. Maka ini kalau kita coba kerjakan ya, kita punya dalam kurung 3 plus akar 5 kali akar 6 plus akar 2, ini yang atas ya. Kemudian yang bawah di sini ada perkalian bentuk sekawan, berarti kan sama dengan ini rumusnya nanti. Jadi P plus Q kali P min Q, atau kalau dibalik ini P min Q kali P plus Q, berarti rumusnya itu tetap P kuadrat dikurangi Q kuadrat, ya. Dalam hal ini P nya adalah akar 6, berarti kita punya akar 6 kuadrat dikurangi Q kuadrat. Lah Q nya tadi ya akar 2, berarti dikurangi akar 2 kuadrat, ya. Selanjutnya yang di atas ini tinggal kita kali satu per satu. Nah, 3 kali akar 6, 3 kali akar 2. Kemudian akar 5 kali akar 6, lalu akar 5 kali akar 2, ya. Coba kita lanjutkan di bawah sini. Berarti yang pertama 3 akar 6 plus 3 akar 2, ya kan? Kemudian akar 5 kali akar 6 itu sama dengan akar 30, ya. Kita langsung aja ya Dek ya, atau saya tulis di atas ini ya, akar 5 kali akar 6 itu sama dengan akar 5 kali 6 alias akar 30, ya. Langsung kita tulis lagi di sini akar 30. Selanjutnya akar 5 kali akar 2 itu sama dengan akar 10, ya, plus akar 10. Jadi akar 5 kali akar 2 sama dengan akar 10 per, gitu kan, akar 6 kuadrat, langsung akarnya hilang, ya, tinggal 6-nya aja. Akar 2 kuadrat, akarnya hilang, tinggal 2-nya saja, gitu ya. Sekarang coba kita rapikan ya, kita rapikan ini. Jadi 3
akar 6. Oh, ini sepertinya sudah tidak bisa disederhanakan ya. Ini akar 6 sudah paling sederhana, akar 2 juga sudah paling sederhana. Lalu akar 30 ini juga sudah bentuk paling sederhana ya, termasuk akar 10. Ya sudah, maka ini tinggal kita tulis ulang aja. 3 akar 6 ditambah 3 akar 2 ditambah akar 30 ditambah akar 10 per 6 dikurangi 2, 4 ya. Nah ini kan sama ya, ini sama ini. Oke, jelas ya dek ya. Nah sekarang kita lanjutkan lagi. Nah untuk soal ayo mencoba ya, kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih.